Salam jumpa lagi ya teman-teman kawan-kawanku semua pecinta reptil Indonesia. Saat ini saya sedang megang ular kadut belang. Kalau dalam bahasa Jawanya itu ular kadut atau Homalopsis bucata. Ular kadut belang ini ya saya dapat dari teman saya. Berhubung teman saya kadang sering memancing ikan di sungai dan juga kadang menjala, temen aku kemarin dapat 2 ekor baby ular kadut belang ini. Ular kadut belang ini tidak berbisa ya, atau tidak beracun. Kalaupun pernah digigit pas di sungai, paling juga terasa gatal-gatal. Kalau yang bisa bikin demam itu misalkan orang yang tergigit tersebut imun tubuhnya itu lagi drop dan kurang tidur juga, tentunya ya bisa bikin demam. Kalau misal habis tergigit ular kadut belang ini, ular kadut belang ini biasanya dijumpai diantaranya di sungai-sungai ataupun di kolam-kolam ikan warga. Tapi berhubung saat ini sedang musim penghujan, ular seperti ini atau ular kadut belang ini bisa dijumpai di daratan seperti di rerumputan, mungkin karena ular ini mungkin habis dari sungai terus naik ke daratan. Apalagi rumahnya yang ada kolam ikannya biasanya juga kadang dihampiri sama ular seperti ini ya, mungkin dari yang baby dan juga sampai yang dewasa. Mohon buat Anda yang belum paham, kurang paham mengenai motif dari ular kadut belang ini, mohon ya dipelajari mungkin via video saya ini. Jika melihat ada ular seperti ini di rumah Anda atau di sekitar area pemukiman Anda, mohon jangan dibunuh. Karena ular ini selain tidak beracun, tidak berbisa, dia juga mungkin layak punya hak untuk hidup juga ya, sebagai hewan ciptaan Tuhan. Ular kadut belang ini biasanya di kolam dia itu memakanin ikan-ikan yang berada di kolam. Dari ukuran baby seperti ini, kalau dia di kolam ikan warga bisa numbuh dewasa karena memakanin isi dari ikan-ikan di kolam tersebut. Makanya banyak para petani yang tidak suka, yang kurang suka dengan kehadiran dari si ular kadut belang ini. Biarpun Anda tidak suka dengan ular, contohnya ular Homalopus bucata ini ya, atau ular kadut belang ini, sekalipun kalau lihat di kolam jangan dibunuh ya, mungkin bisa dikelowong atau dipancing. Setelah kena bisa diungsikan, pindahin ke sungai lain yang jauh, mungkin sekitar 1 km atau 2 km, yang sekiranya sungainya itu di bawah ya, jangan di atas. Kalau di atas takutnya bisa balik lagi ke kolam ataupun ke area tempat kita. Dan mungkin begitu ya cara bijak dalam mengatasi permasalahan ular kadut belang seperti ini. Selain itu juga kadang ada orang pemburu ya, suka berburu ular seperti ini untuk disantap, diambil dagingnya terus dibuat mungkin semacam rica-rica. Kadang juga dagingnya ada yang dijuali dengan motif atau dengan kedok, mungkin sebutan buat obat atau mungkin buat apalah, nah kayak gitu. Ini sedikit cerita-cerita ya teman-teman. Dulu emang saya itu sangat takut, geli ataupun jijik dengan ular. Tapi seiring dengan waktu, sering melihat foto video di Facebook ataupun di konten YouTube, dengan penuh berani dan saya memberanikan diri
untuk mendekatkan diri dengan hewan-hewan reptil seperti ini. Dan pada akhirnya yang awalnya saya benci jijik kini sudah mulai beralih, yaitu menjadi suka dan mulai mencoba untuk memegang-megang atau pelihara ular atau reptil seperti ini dimulai tahun sekitar 2016. Pada dasarnya ya, orang kalau geli, takut, jijik sama reptil atau ular seperti ini, biasanya orang-orang itu menjauh. Justru takut atau geli, jijik itu bukannya dijauhi, tapi kita mencoba mendekati ya. Mendekati, kita lihat, terus kita mencoba menyentuhnya ya, dengan sedikit sentuhan. Lama-lama terus kalau aman kita mengelus-elusnya, dan tahap berikutnya jika mengelus sudah aman baru kita mencoba untuk memegangnya. Nah setelah itu, setelah memegang, seiring dengan waktu pasti kita ada naluri untuk atau berani untuk memegang-megang tanpa geli-geli ataupun takut atau khawatir. Bentuk atau rasa takut atau geli itu hanyalah manipulasi otak atau pikiran negatif kita. Setelah tahapan kita berani menyentuh, mengelus, memegang ular atau reptil, nanti ada tahap berikutnya, yaitu kita dengan penuh semangat dan berani atau optimis, nanti kita akan mencoba memelihara. Setelah memelihara sukses, kita akan melalui tahap yang lebih ekstrim lagi, yaitu tahap kena strike atau kepatuk, tapi dalam bentuk ular yang non venom. Dan saya hanya merekomendasikan, menyarankan Anda supaya untuk menyentuh, memegang atau pelihara ular yang non venom atau tidak beracun, tidak berbisa, demi keamanan dan demi keselamatan kita ataupun orang di sekitar kita, ataupun di orang di sekitar keluarga kita. Semoga saran atau nasihat saya berguna bagi Anda ya, dalam edukasi cara memelihara atau cara menjauhkan rasa takut akan suatu reptil atau ular. Semoga berguna bagi Anda dan kita semua. Buat teman-teman yang sudah menonton video saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video-video saya menjadi edukasi buat Anda atau pengetahuan buat Anda semua. Mari jaga alam kita biar hewan-hewan seperti ini lestari di alam dan berkembang biak atau beranak pinak. Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya. Lestari alamku, lestari hewanku.